Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Di sebuah malam yang sunyi, Habib Syekh menerima sebuah kabar yang membuat hatinya bergetar. Seorang murid kepercayaannya, yang baru saja kembali dari daerah yang dipimpin oleh KH Imaduddin, menceritakan sebuah situasi genting. Perselisihan di kalangan ulama setempat telah mencapai puncaknya, hingga tak ada lagi ruang untuk dialog. Mata Habib Syekh menatap tajam ke arah muridnya, mencoba menggali lebih dalam dari cerita yang terpotong-potong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perselisihan seperti ini bisa menjadi awal kehancuran bagi umat. Kabar itu tidak hanya berisi perbedaan pendapat. Desas-desus tentang campur tangan pihak eksternal yang mencoba melemahkan persatuan umat mencuat dengan jelas. Ada yang menyebut bahwa pihak tersebut menawarkan uang, jabatan, dan pengaruh kepada ulama tertentu. Habib Syekh mengepalkan tangan, menahan amarahnya. Ia tidak marah kepada ulama-ulama itu, tetapi kepada mereka yang dengan licik memanfaatkan perbedaan untuk mengadu domba. Ini bukan lagi sekadar perselisihan. Ini ancaman bagi umat, pikirnya dengan gemuruh di dada. KH Imaduddin, yang dikenal sebagai pemimpin bijak dan moderat, berada di tengah badai ini. Habib Syekh mengingat dengan jelas bagaimana ia pernah berdiskusi panjang dengan Imaduddin tentang pentingnya menjaga persatuan. Kini, nama Imaduddin terdengar dari mulut para pembawa kabar sebagai sosok yang diserang oleh kelompok yang dulunya bersamanya. Habib Syekh merasa seolah melihat sebuah rumah besar yang perlahan runtuh, dimulai dari retakan kecil di dindingnya. Dalam keheningan malam, Habib Syekh merenung. Ia tidak bisa berdiam diri. Kehancuran di satu daerah bisa menyebar ke tempat lain, seperti api yang melahap keringnya padang ilalang. Ia harus bertindak, namun langkahnya tidak boleh gegabah. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana kita kembali mengingat tujuan kita sebagai ulama, menjaga umat, gumamnya pelan, hampir seperti berdoa. Namun, tekanan yang dirasakan Habib Syekh tidak hanya datang dari kabar itu. Ia tahu bahwa dalam setiap langkahnya, akan ada mata-mata yang memperhatikan, mencari celah untuk menjatuhkannya. Tugas ini bukan hanya menyelamatkan persatuan umat, tetapi juga menjaga agar dirinya tidak menjadi korban berikutnya. Berat rasanya, tetapi ia telah bertekad untuk menyelamatkan umat, apapun yang terjadi. Dengan tekad yang bulat, Habib Syekh memutuskan untuk pergi menemui KH Imaduddin. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh rintangan, baik dari pihak yang tidak ingin persatuan pulih maupun dari dalam dirinya sendiri. Namun, Habib Syekh percaya bahwa setiap langkah yang diambil demi kebaikan akan mendapat jalan dari Yang Maha Kuasa. Matahari belum terbit, tetapi hatinya sudah dipenuhi cahaya keberanian. Ia siap memulai perjalanan yang akan menentukan nasib persatuan umat. Malam itu, dalam remang ruang pribadinya, Habib Bahar duduk termenung. Wajahnya yang tegas memancarkan kelelahan yang tak hanya berasal dari fisik, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, beban masa lalu. Kilasan demi kilasan peristiwa muncul dalam benaknya, seperti film yang tak henti berputar. Ia teringat bagaimana nama dan suaranya dulu menggema di setiap sudut mimbar. Dakwahnya keras, tegas, dan tanpa kompromi. Ia percaya bahwa kebenaran tidak perlu dibungkus dengan kelembutan. Tetapi kini, di tengah hening malam, ia mulai bertanya, benarkah caranya selama ini? Dulu, ia adalah sosok yang dielu-elukan sebagai penyampai kebenaran yang berani melawan arus. Di setiap ceramah, ia berbicara dengan api di dadanya, mengkritik tajam mereka yang dianggap menyimpang dari jalan agama.
Sorak-sorai pendukungnya selalu menjadi musik kemenangan yang menguatkan langkahnya. Namun, Habib Bahar tahu bahwa tidak semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Ada mereka yang memandangnya sebagai pemecah belah, sebagai bara yang justru membakar persatuan umat. Ia ingat salah satu insiden yang masih terukir di hatinya. Di sebuah daerah kecil, ceramahnya yang keras memicu perdebatan sengit antar jamaah. Apa yang semula hanyalah perbedaan pandangan berubah menjadi konflik terbuka. Beberapa orang saling mencaci, bahkan hampir bentrok fisik. Ketika ia mencoba menenangkan mereka, sorot mata penuh luka dari seorang jamaah tua membuat dadanya sesak. "Apakah ini yang kau sebut dakwah, Habib?" kata orang itu dengan suara gemetar. Kata-kata itu masih menghantuinya hingga kini. Meski demikian, Habib Bahar merasa sulit melepaskan kebanggaannya. Ia percaya bahwa keberaniannya adalah senjata terbaik untuk melawan kezaliman. Namun, di sudut hatinya, keraguan mulai tumbuh seperti benih kecil yang tak diinginkan. Apa yang ia sebut keberanian, mungkinkah sebenarnya hanyalah kesombongan yang terselubung? Apa yang ia yakini sebagai kebenaran, apakah telah menyakiti lebih banyak orang daripada yang ia selamatkan? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menggerogoti keyakinannya, meski ia tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Habib Bahar sadar bahwa gaya dakwahnya telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah jejak yang sulit dihapus. Ia ingat momen-momen di mana ia merasa benar-benar yakin dengan apa yang ia sampaikan, tetapi sekaligus takut bahwa keyakinannya itu melukai mereka yang tidak memahami maksudnya. Apakah keberanian itu seharusnya hanya tentang berbicara lantang, ataukah tentang mendengarkan mereka yang berbeda pandangan? Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa jalan yang ia pilih selama ini penuh dengan persimpangan yang mungkin telah salah ia lalui. Malam semakin larut, tetapi pikiran Habib Bahar tak kunjung tenang. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Jejak yang ia tinggalkan, baik dan buruk, telah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa waktu masih memberinya kesempatan untuk berubah. Cahaya bulan yang menyelinap melalui celah jendela seakan menjadi pengingat, belum terlambat untuk menemukan jalan yang lebih baik. Dengan napas yang panjang, ia memutuskan untuk menghadapi hari esok dengan hati yang lebih terbuka, meski langkah itu terasa berat. Pesawat yang membawa Habib Bahar mendarat dengan mulus di Bandara Samratulangi, Manado. Di balik kaca jendela kabin, ia melihat sekelompok orang berkerumun di luar pagar bandara. Sebagian membawa spanduk bertuliskan kata-kata dukungan, sementara lainnya mengangkat poster penolakan dengan tulisan tegas, "Jangan bawa perpecahan ke tanah kami." Hatinya sedikit terusik, tetapi wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Ia percaya bahwa setiap perjalanan dakwahnya adalah misi untuk menyampaikan kebenaran, meski harus melewati gelombang penolakan. Saat melangkah keluar, suara sorak-sorai pendukung terdengar riuh, beradu dengan teriakan protes dari kelompok yang menentangnya. Habib Bahar berdiri tegak, menyapa dengan anggukan kecil. Beberapa orang mendekatinya, mencoba bersalaman, sementara polisi yang berjaga menghalangi massa yang semakin mendekat. Sorot matanya menyapu kerumunan, mencoba menangkap emosi yang terpancar dari wajah-wajah itu, antara antusiasme dan amarah yang sulit diredam. Di luar bandara, situasi mulai memanas. Kelompok penolak semakin vokal, meneriakkan tuntutan agar Bahar segera pergi. "Kami tidak butuh ceramah yang memecah belah," teriak salah satu dari mereka. Sementara itu, pendukungnya membalas dengan nyanyian pujian dan seruan untuk membela sang penceramah. Polisi membentuk barikade, mencoba memisahkan dua kelompok yang mulai saling dorong. Habib Bahar hanya memandang dari kejauhan, menahan diri untuk tidak bereaksi. Baginya, ini adalah ujian yang harus ia hadapi sebagai seorang pendakwah. Di tengah situasi yang tegang, seorang wartawan menyodorkan mikrofon ke arahnya, bertanya tentang tanggapannya terhadap penolakan ini. Dengan senyuman kecil, Habib Bahar menjawab, "Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan, dan saya percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya."
Jawaban itu disambut sorak-sorai dari pendukungnya, tetapi juga memperkeruh suasana di kubu seberang. Ia tahu kata-katanya selalu membawa dua sisi, pujian dan kritik, tetapi itulah risiko yang ia pilih. Ketika iring-iringan kendaraan yang mengantarnya keluar dari bandara mulai bergerak, Habib Bahar mencoba merenungkan apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, ia merasa yakin bahwa ini adalah tanda bahwa kehadirannya diperlukan, bahwa dakwahnya menimbulkan dampak besar. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan kelelahan yang perlahan merayap. Adakah caranya selama ini benar-benar membangun umat, atau justru memperburuk keretakan? Keraguan itu kembali berbisik di sudut hatinya, tetapi ia segera mengusirnya dengan keyakinan penuh bahwa ia datang untuk tujuan yang lebih besar. Saat mobilnya melaju ke arah hotel, ia memandang keluar jendela, melihat kota Manado yang sibuk dengan kehidupan malamnya. Di kejauhan, ia melihat sekelompok kecil orang masih berdiri, membawa poster yang sama. Ia tahu bahwa ceramahnya keesokan hari akan menjadi momen penting, tidak hanya untuk menyampaikan pesannya tetapi juga untuk menghadapi langsung mereka yang menolaknya. Tanpa disadari, tangannya mengepal di atas lutut, bukan karena amarah, tetapi karena doa. Dalam hatinya, ia berharap bahwa di balik semua ini, ia masih mampu menjaga persatuan di tengah badai perbedaan. Malam itu, aula kecil di pusat kota Manado dipenuhi oleh perwakilan komunitas lintas agama dan adat. Wajah-wajah tegang menghiasi setiap sudut ruangan, mencerminkan kekhawatiran yang sama. Kehadiran Habib Bahar yang dianggap berpotensi mengoyak harmoni yang selama ini mereka jaga. Lampu-lampu neon yang temaram menambah kesan serius dari rapat darurat ini. Di ujung meja panjang, seorang tokoh adat berdiri dengan wajah keruh, memulai pertemuan dengan suara yang berat. Saudara-saudara, kita berkumpul malam ini bukan untuk memihak, tetapi untuk menjaga rumah kita dari api yang bisa melahap segalanya. Suasana menjadi panas saat beberapa tokoh mulai berbicara. Seorang pemuka agama Kristen dengan suara bergetar menyampaikan kekhawatirannya. Kota ini adalah simbol toleransi. Apa yang akan terjadi jika kata-kata provokatif membuat kita saling curiga? Saya tidak menentang dakwah, tetapi cara beliau berbicara bisa menjadi bara dalam sekam. Seorang tokoh muda Muslim, yang duduk di seberang meja, mencoba meredakan suasana. Kita tidak bisa langsung menilai tanpa mendengarnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menghakimi sebelum memahami, katanya, meskipun suaranya sedikit tenggelam oleh gumaman ketidaksetujuan dari beberapa peserta rapat. Diskusi semakin tajam ketika seorang tokoh adat bersuara lantang. Ini bukan soal agama, ini soal keberagaman yang kita jaga selama puluhan tahun. Kalau ceramahnya memecah belah, itu adalah ancaman bagi kita semua, bukan hanya satu kelompok. Kata-katanya menggema di ruangan, memancing anggukan dari beberapa orang, tetapi juga menciptakan desakan dari pihak yang ingin lebih bersikap lunak. Perbedaan pandangan di dalam rapat mencerminkan keretakan kecil yang mulai terlihat di masyarakat luar. Salah seorang pemimpin pemuda mengusulkan aksi damai sebagai bentuk penolakan. Kita tunjukkan bahwa kita bisa menyuarakan keberatan tanpa kekerasan. Ini tanah damai, bukan arena konflik. Namun, gagasan itu mendapat respons dingin dari beberapa peserta yang merasa aksi damai tidak akan cukup. Jika dia tetap berbicara dengan nada provokatif, kita butuh langkah tegas. Jangan biarkan api tumbuh besar karena kita diam terlalu lama, ujar seorang pria tua yang dikenal lantang dalam membela nilai-nilai adat. Ketegangan meningkat, dan perdebatan memecah ruangan menjadi dua kubu, mereka yang ingin bertindak tegas, dan mereka yang memilih jalan damai. Di tengah kebisingan itu, seorang perempuan paruh baya yang selama ini diam angkat bicara. Bukankah kita di sini untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan? Jika kita ingin menjaga persatuan, kita harus bersatu terlebih dahulu. Jangan sampai perpecahan dimulai dari ruangan ini, katanya dengan suara lembut tetapi tegas. Ucapannya membawa keheningan sesaat, seperti menahan api yang hampir membesar. Rapat malam itu berakhir tanpa keputusan bulat.
Ketidakpastian masih menyelimuti ruangan saat para peserta meninggalkan tempat dengan pikiran masing-masing. Di luar aula, angin malam Manado membawa aroma hujan yang tertahan, seolah mencerminkan suasana hati para tokoh masyarakat yang terpecah antara harapan dan kekhawatiran. Dalam keheningan jalan yang lengang, mereka tahu bahwa esok akan menjadi ujian besar bagi kota mereka, ujian yang akan menentukan apakah kerukunan bisa bertahan di tengah badai. Matahari mulai condong ke barat saat ribuan orang memadati lapangan tempat Habib Bahar akan berceramah. Suasana yang semula tenang perlahan berubah ketika kelompok pendukung dan penolak mulai berbaur di sekitar lokasi. Polisi berjaga di setiap sudut, membentuk barikade untuk mengantisipasi kerusuhan. Dari atas panggung, Habib Bahar memandang kerumunan dengan tatapan penuh percaya diri. Di bawah sorotan lampu, ia tampak seperti sosok yang tak tergoyahkan, siap menyampaikan apa yang ia yakini sebagai kebenaran tanpa kompromi. Saat ia mulai berbicara, suaranya menggema melalui pengeras suara, tajam dan penuh semangat. Awalnya, ia membahas nilai-nilai agama yang universal, menarik perhatian sebagian besar hadirin. Namun, tak lama kemudian, nadanya berubah. Ia mulai mengkritik kebudayaan lokal yang menurutnya bercampur dengan kebatilan. Kata-katanya semakin tajam, menyindir kelompok yang berbeda pandangan dan menyebut mereka sebagai penghalang kebenaran. Sorak-sorai dari pendukungnya semakin membahana, sementara di sisi lain, wajah-wajah penuh amarah mulai muncul di antara kerumunan. Dari luar barikade, kelompok penolak yang telah berkumpul sejak pagi mulai tak bisa menahan diri. Teriakan protes terdengar keras, memotong pidato Habib Bahar. "Hentikan ucapan yang memecah belah," teriak seorang pria, diikuti sorakan dari kelompoknya. Di sisi lain, pendukung Habib Bahar membalas dengan nyanyian dan yel-yel yang semakin memperkeruh suasana. Polisi berusaha menenangkan massa, tetapi ketegangan sudah terlanjur memuncak. Beberapa orang mulai saling dorong, sementara di panggung, Bahar terus melanjutkan ceramahnya tanpa ragu. Suasana semakin panas ketika seorang peserta yang merasa tersinggung dengan ucapan Bahar mencoba mendekati panggung, tetapi dihentikan oleh aparat keamanan. Insiden kecil itu menjadi pemicu ledakan emosi. Di sudut lain, kelompok yang berseberangan mulai melemparkan ejekan keras. Habib Bahar, yang menyadari situasi semakin tidak terkendali, justru menambahkan nada emosional pada ucapannya. Kebenaran memang pahit bagi mereka yang menolaknya, jikatanya lantang, membuat massa semakin bergolak. Di tengah kegaduhan itu, suasana berubah menjadi mencekam. Lemparan botol plastik dan benda kecil lainnya mulai melayang dari arah massa yang marah. Pendukung Habib Bahar merespons dengan mencoba mendekati kelompok penolak, tetapi polisi segera membentuk barikade manusia untuk memisahkan mereka. Habib Bahar, meski terlihat tenang, mulai merasakan ketegangan merambat ke dalam dirinya. Ia berdiri di atas panggung, seorang diri di tengah lautan manusia yang terbagi antara dukungan dan kemarahan. Akhirnya, aparat kepolisian mengambil tindakan. Mereka memutuskan untuk mengakhiri acara lebih awal demi menghindari kerusuhan yang lebih besar. Habib Bahar dievakuasi dari panggung dengan cepat, sementara di luar, suasana semakin kacau. Teriakan, tangisan, dan kemarahan bercampur menjadi satu, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Di dalam kendaraan yang membawanya pergi, Habib Bahar hanya bisa diam, menatap keluar jendela. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang ia pilih, ataukah ia telah menjadi bagian dari masalah yang ingin ia selesaikan? Ketegangan yang menggantung sepanjang acara akhirnya mencapai puncaknya ketika salah satu kelompok warga yang sudah lama tertahan di luar barikade, mencoba menerobos masuk. Kerumunan yang awalnya hanya bersuara lantang kini berubah menjadi gelombang amarah. Batu pertama melayang, menghantam pagar pembatas. Disusul dengan botol plastik, kayu, dan teriakan-teriakan yang semakin memanas. Aparat keamanan segera berusaha menahan massa, tetapi jumlah mereka yang meluap membuat situasi sulit dikendalikan. Di atas panggung,
Habib Bahar baru saja menutup mikrofon ketika seorang pria dari kelompok pendukungnya berteriak memperingatkan bahwa massa mulai merangsek ke arah lokasi. Ia berdiri kaku, mencoba menjaga wibawa di tengah kekacauan. Namun, suara pecahan kaca dan teriakan panik dari jamaahnya yang terluka membuat dadanya sesak. Bahar tahu, ini lebih dari sekadar penolakan terhadap dirinya. Ini adalah amukan yang lahir dari luka-luka masyarakat yang telah lama terpendam. Ketika batu pertama melesat melewati panggung, suasana langsung berubah menjadi kacau balau. Jamaah yang tadinya hanya duduk mendengarkan ceramah mulai berlarian mencari perlindungan. Beberapa dari mereka terjatuh, sementara yang lain mencoba melindungi Habib Bahar. Namun, jumlah aparat yang terbatas membuat barisan perlindungan mudah ditembus. Seorang lelaki dengan wajah penuh amarah berhasil mendekat ke arah panggung, melayangkan pukulan sebelum berhasil dihentikan. Pukulan itu mendarat telak di wajah Habib Bahar, meninggalkan lebam di bawah matanya. Polisi akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi Habib Bahar dari lokasi, tetapi upaya itu tidak mudah. Saat ia digiring keluar melalui pintu belakang, massa yang lebih beringas mengepung kendaraan yang disiapkan untuk membawanya pergi. Lemparan batu menghantam bodi mobil, sementara Habib Bahar duduk dengan tangan menutupi luka di kepalanya. Darah menetes perlahan di sela-sela jarinya, kontras dengan sorotan lampu-lampu biru dari mobil polisi yang mengawalnya. Ia menunduk, bukan karena rasa takut, tetapi karena menyadari bahwa semua ini jauh dari apa yang ia harapkan. Di luar lokasi, situasi semakin kacau. Bentrokan pecah antara pendukung dan penolak Habib Bahar, sementara polisi berjuang memisahkan dua kubu. Suara tembakan gas air mata membelah malam, membuat sebagian massa tercerai-berai. Di balik asap yang mulai mengepul, tampak korban yang terluka, baik dari pihak jamaah maupun warga penolak. Tangis anak kecil terdengar samar di tengah kerumunan, menggambarkan betapa rapuhnya malam itu. Keadaan yang semula hanya kericuhan verbal kini telah berubah menjadi kekerasan terbuka. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Habib Bahar hanya bisa diam. Wajahnya lebam, kepalanya dibalut kain kasa sementara darah masih mengalir. Pandangannya kosong, memandangi jalanan Manado yang lengang tetapi menyimpan luka yang dalam. Ia tahu, apa yang terjadi malam itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang masyarakat yang terluka oleh perpecahan. Dalam kesendirian itu, ia mulai merenungkan semua yang telah ia lakukan. Di tengah rasa sakit yang mendera, muncul sebuah pertanyaan yang menghantuinya. Apakah ia telah membawa kebenaran, atau justru menciptakan jurang yang lebih dalam? Di dalam mobil polisi yang melaju cepat menuju rumah sakit, Habib Bahar duduk dalam keheningan yang menyiksa. Wajahnya bengkak dan dilumuri darah, tetapi rasa sakit yang paling dalam adalah ketenangan yang mengikutinya. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengumpulkan pikirannya yang berantakan. Setiap kilasan kejadian tadi malam membawanya kembali pada momen-momen penuh amarah, kritik tajam, dan retorika yang keras. Namun sekarang, semuanya terasa sia-sia. Perlahan, rasa kesombongan yang seringkali menjadi bagian dari gaya dakwahnya mulai pudar. Emosi yang dulu menjadi bagian dari setiap ceramahnya kini berubah menjadi penyesalan yang menghunjam. Ia teringat bagaimana kata-kata tajamnya, yang dulunya dianggap sebagai kebenaran, justru melukai hati banyak orang. Bayangan wajah-wajah marah, darah yang mengalir, dan jeritan massa yang menolak dirinya terus berputar dalam pikirannya. Apakah semua ini sepadan dengan apa yang ia yakini sebagai kebenaran? Dalam detik-detik sunyi itu, rasa bersalah mulai menyelimuti Bahar. Ia menyadari bahwa retorika keras dan ceramah yang mengobarkan emosi telah membawa umat pada perselisihan yang lebih besar, bukan kedamaian yang selama ini ia impikan. Ia teringat kalimat-kalimat yang sering diucapkannya tentang memperjuangkan kebenaran, tetapi malam ini, kebenaran itu seakan menjadi pedang bermata dua yang melukai dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tuju. Hatinya mulai berbisik, bertanya-tanya apakah jalan yang selama ini ia tempuh benar-benar membawa rahmat atau justru memicu amarah. Apakah dirinya hanya menjadi simbol perpecahan, bukan penyatuan? Pandangan kosong menatap keluar jendela,
melihat bayangan lampu jalan yang semakin samar dalam perjalanan yang terasa tak berujung. Setiap gerakan mobil terasa seperti memperpanjang waktu yang seolah berhenti di tengah kekacauan batinnya. Saat ia sampai di rumah sakit, langkah-langkah Bahar terseok-seok. Para perawat segera membawanya masuk untuk perawatan darurat. Tapi di dalam ruangan putih itu, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ia menyadari bahwa luka yang paling sulit disembuhkan adalah luka di antara umat yang seharusnya bersatu dalam iman. Ia berdoa dalam diam, meminta pengampunan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang telah tergores oleh perbuatannya. Di tengah perban dan cairan infus yang mengalir, Habib Bahar tahu bahwa perjalanan dakwahnya tidak hanya meninggalkan jejak kebenaran, tetapi juga luka yang akan terus membekas dalam hati setiap orang yang terpengaruh oleh ceramahnya. Setelah kericuhan yang terjadi, masyarakat Manado mulai merenung. Beberapa warga merasa bersalah atas tindakan kekerasan yang mewarnai peristiwa malam itu. Mereka menyadari bahwa kekuatan fisik hanya akan memperburuk keadaan, bukan menyelesaikan masalah. Banyak yang mulai mengkritisi diri sendiri, mempertanyakan apakah jalan yang diambil telah melanggar nilai-nilai toleransi dan kedamaian yang selama ini mereka junjung tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat mencoba menenangkan emosi yang masih menggelegak, menyuarakan pentingnya introspeksi bersama. Namun, tidak semua pihak merasa demikian. Ada kelompok yang masih berpegang pada keyakinan bahwa tindakan mereka adalah bentuk perlindungan atas nilai-nilai lokal yang dianggap terancam. Mereka berpendapat bahwa ceramah Bahar yang penuh kontroversi telah melampaui batas, merendahkan budaya dan agama lain yang sudah lama berdampingan di Manado. Perdebatan semakin tajam, membuat suasana menjadi tegang di berbagai forum masyarakat. Tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan aktivis sosial mulai bergerak untuk mendamaikan konflik yang timbul. Mereka berbicara dengan hati-hati, mencoba menengahi antara dua kubu yang saling bertentangan. Kita semua mencintai kota ini, kata seorang tokoh senior, tetapi kita harus berhenti memecah belah satu sama lain dengan cara yang merugikan semua pihak. Tindakan emosional hanya akan memperburuk segalanya. Namun, tidak sedikit yang masih mempertahankan pendapat mereka dengan keyakinan teguh. Beberapa anggota komunitas merasa bahwa keraguan dan kompromi hanya akan melemahkan nilai-nilai yang telah mereka perjuangkan. Mereka meminta agar pemerintah dan aparat tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa semangat toleransi tidak kembali terkoyak oleh retorika provokatif seperti yang terjadi sebelumnya. Di tengah perpecahan itu, semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa jalan keluar terbaik adalah melalui dialog yang jujur dan terbuka. Mereka mulai mengajukan solusi bersama, seperti forum-forum lintas agama yang diadakan untuk membahas solusi jangka panjang. Masyarakat mulai bergeser dari sikap reaktif menjadi proaktif, mencari cara untuk memperbaiki kerukunan yang sempat ternodai oleh insiden kekerasan. Harmoni yang dulu menjadi simbol Manado perlahan mulai dipulihkan. Meskipun luka masih terasa, masyarakat menyadari bahwa bersama, mereka bisa mengatasi perbedaan dan menjaga kedamaian di tengah beragamnya latar belakang yang ada. Setelah keluar dari rumah sakit, wajah Habib Bahar yang masih bengkak dan memar muncul di hadapan puluhan jurnalis dalam konferensi pers yang diadakan di sebuah aula sederhana di pusat kota Manado. Suasana sunyi sesaat sebelum ia mulai berbicara, seolah menandakan bahwa kata-katanya akan menjadi titik balik dalam perjalanan dakwahnya. Bahar mengucapkan permintaan maaf yang tulus, mengakui kesalahan atas perkataannya yang menyakitkan dan telah menciptakan luka dalam masyarakat. Dengan suara bergetar, Bahar menyatakan, saya tidak berniat melukai siapapun. Saya sadar bahwa kata-kata saya telah memicu keresahan dan konflik yang seharusnya tidak terjadi. Ia mengakui bahwa retorika keras yang selama ini ia gunakan telah memisahkan umat, bukan menyatukan mereka dalam semangat agama yang seharusnya mendekatkan. Dalam momen tersebut, terlihat kesungguhan di matanya yang menyiratkan rasa penyesalan yang mendalam. Warga Manado yang hadir dalam konferensi pers itu menyimak setiap kata dengan penuh perhatian. Sebagian besar wajah menunjukkan kelegaan, sementara beberapa masih terlihat skeptis. Namun, mereka tetap mendengarkan, terbuka untuk perubahan yang dijanjikan Habib Bahar. Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya janji,
jikata seorang tokoh agama Kristen menantang Bahar untuk menunjukkan bukti perubahan. Di luar gedung, masyarakat mulai berdatangan. Kelompok yang sebelumnya menolak keras kini berdiri di antara mereka yang masih mendukung Habib Bahar. Seorang ibu berbicara lantang, mengajukan pertanyaan sederhana, apakah ini awal dari jalan baru yang akan kita tempuh bersama? Semangat rekonsiliasi mulai terlihat, meski masih dibalut oleh keraguan. Habib Bahar menanggapi setiap kritik dengan tenang, tanpa berusaha membela diri. Perubahan bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua umat yang saya layani. Kita harus belajar dari kesalahan untuk membangun kembali pondasi yang lebih kuat, jikatanya dengan penuh keyakinan. Konferensi pers tersebut mengakhiri pertemuan, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Di luar, di tengah kerumunan yang mulai membubarkan diri, sebagian warga menyadari bahwa dialog yang terbuka dan kerendahan hati adalah langkah awal menuju perdamaian sejati. Dan di hati mereka, sedikit demi sedikit, tumbuh harapan baru untuk masa depan Manado yang lebih harmonis. Setelah konferensi pers tersebut, Habib Bahar mulai menjalani dakwah dengan pendekatan yang lebih lembut dan inklusif. Ia belajar untuk mendengarkan berbagai suara tanpa mengabaikan perbedaan pandangan. Setiap ceramah yang disampaikannya kini lebih penuh dengan refleksi, menghargai dialog yang terbuka, dan tidak lagi memaksakan kebenaran dalam bentuk retorika keras yang bisa menyulut konflik. Meskipun perjalanan masih panjang, ia bertekad untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan antar umat beragama di Manado. Warga Manado, perlahan-lahan, kembali membangun kerukunan yang sempat terguncang. Kelompok yang sebelumnya menolak kini mulai berdamai dengan kenyataan bahwa toleransi harus terus dipupuk dengan tindakan nyata. Forum-forum dialog lintas agama digelar, menjadi tempat bertemunya berbagai suara yang sebelumnya terpecah. Setiap sesi diisi oleh diskusi yang lebih damai, penuh pengertian, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih harmonis. Namun, meskipun luka akibat peristiwa itu masih terasa, warga mulai menyadari bahwa kesatuan bukanlah sesuatu yang diberikan dengan mudah. Mereka memahami bahwa setiap langkah menuju rekonsiliasi memerlukan waktu dan kerja keras. Seiring berjalannya waktu, cahaya yang redup mulai menyinari kembali, tetapi tidak dengan kilauan penuh, melainkan dengan sentuhan lembut yang menenangkan. Habib Bahar, dalam perjalanan barunya, terus berjuang untuk menjaga keseimbangan antara menjalankan dakwah dan menghormati keberagaman. Di sisi lain, masyarakat Manado semakin menyadari pentingnya dialog yang terbuka dan keberanian untuk saling memahami. Setiap upaya kecil yang dilakukan, baik oleh individu maupun komunitas, memperkuat pondasi toleransi yang rapuh sebelumnya. Bagi mereka, peristiwa yang menggores luka itu menjadi pengingat akan bahaya perpecahan, tetapi juga mengajarkan pentingnya pemulihan melalui kasih sayang dan empati. Cahaya yang redup tersebut mungkin tidak pernah secerah sebelumnya, tetapi sinarnya masih mampu memberikan harapan. Karena dalam kesabaran dan keharmonisan, mereka percaya, kedamaian sejati akan bertahan dalam perbedaan yang ada. Di tengah riuhnya kehidupan sehari-hari, peristiwa itu menjadi kenangan yang mengajarkan untuk lebih bijaksana, lebih terbuka, dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan yang datang. Dan meskipun luka lama terkadang terasa, mereka tahu bahwa cahaya itu tak akan padam, hanya butuh waktu untuk kembali bersinar dengan hangat dan lembut.